Dalam setiap helaan napas, dalam setiap langkah yang kita jejak, terhampar sebuah perjalanan yang tak selalu mudah. Kita mencari ketenangan, merindukan kedamaian yang sejati, namun seringkali tanpa kita sadari, musuh-musuh tersembunyi berdiam di dalam diri, mengendap dalam pikiran, dan merajut jaring-jaring kerisauan yang menjauhkan kita dari cahaya. Mereka bukan raksasa yang tampak, melainkan bisikan-bisikan halus, kebiasaan-kebiasaan tak terlihat yang perlahan namun pasti mengikis kebahagiaan. Hari ini, mari kita bersama-sama menyingkap tabir, mengenali 10 musuh besar yang harus kita hindari. Ini bukan sekadar daftar, melainkan peta menuju kebebasan, sebuah undangan untuk menyelami kedalaman batin, menemukan akar-akar permasalahan, dan pada akhirnya mendekap kedamaian yang selama ini kita dambakan. Siapkan dirimu, karena perjalanan ini akan membuka mata dan hati, membawa kita pada sebuah pemahaman baru tentang arti sejati dari hidup yang damai. Musuh pertama, ketidakpuasan yang abadi. Ketidakpuasan seringkali muncul dari perbandingan tanpa henti, sebuah kebiasaan meresahkan yang membuat kita terus-menerus mengukur nilai diri berdasarkan apa yang dimiliki orang lain. Lingkaran setan ini memicu pikiran bahwa kita tidak pernah cukup, bahwa apa yang kita miliki selalu kurang dibandingkan dengan standar ideal yang seringkali hanya ilusi. Kita terjebak dalam perlombaan tak berujung, mengejar bayangan kebahagiaan yang terus menjauh setiap kali kita merasa hampir meraihnya. Pola pikir ini, jika tidak disadari, akan menggerogoti rasa syukur, menghilangkan kemampuan kita untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Segala pencapaian terasa hampa, setiap kebahagiaan hanya bersifat sementara. Karena fokus kita selalu tertuju pada apa yang belum ada, pada kekosongan yang diciptakan oleh standar perbandingan yang tidak realistis. Ini adalah perang batin yang menguras energi, sebuah pengejaran tanpa akhir yang hanya menyisakan kelelahan dan kehampaan. Perasaan tidak pernah puas ini juga seringkali berakar pada definisi kebahagiaan yang keliru, di mana kebahagiaan diidentikan dengan kepemilikan materi atau status sosial. Kita meyakini bahwa dengan memiliki lebih banyak atau mencapai posisi tertentu, barulah kita akan menemukan kedamaian. Namun pengalaman seringkali membuktikan sebaliknya. Setiap penambahan justru memunculkan keinginan akan hal lain, menciptakan siklus tanpa akhir dari kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan. Untuk melawan musuh ini, kita perlu melatih diri untuk melihat apa yang sudah kita miliki dengan mata yang baru, dengan penghargaan yang tulus. Ini bukan berarti berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik, melainkan mengubah perspektif dari kekurangan menjadi kelimpahan. Mengapresiasi kemajuan kecil, mensyukuri hal-hal sederhana, dan mengenali nilai intrinsik dalam diri sendiri adalah langkah-langkah krusial untuk memutus rantai ketidakpuasan. Memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari apa yang kita kumpulkan, melainkan dari cara kita merasakan dan berinteraksi dengan dunia, adalah kunci. Kedamaian tidak terletak pada memiliki segalanya, tetapi pada kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang ada, bahkan di tengah ketidaksempurnaan. Ini adalah perubahan paradigma yang mendalam, dari pola pikir yang berorientasi pada memiliki menjadi pola pikir yang berorientasi pada menjadi. Dengan demikian, ketidakpuasan yang abadi bukanlah takdir, melainkan sebuah pola yang bisa diubah. Dengan kesadaran dan latihan yang konsisten, kita dapat membebaskan diri dari belenggu perbandingan dan keinginan yang tak berujung, membuka pintu menuju kehidupan yang dipenuhi rasa syukur, penerimaan, dan kedamaian yang langgeng. Musuh kedua, ketakutan berlebihan akan kegagalan. Ketakutan akan kegagalan adalah rantai tak kasat mata yang mengikat potensi terbesar kita, menghambat langkah-langkah berani yang seharusnya kita ambil. Ini adalah suara kecil di kepala yang terus-menerus membisikkan kemungkinan terburuk, melumpuhkan inisiatif, dan memadamkan api ambisi. Kita cenderung menghindari risiko, memilih zona nyaman yang sempit, daripada menghadapi ketidakpastian yang mungkin membawa kita pada pertumbuhan luar biasa. Dampak dari ketakutan ini begitu luas, menyentuh setiap aspek kehidupan, mulai dari keputusan karier hingga hubungan personal.
Kita menunda-nunda, menghindari tantangan, dan seringkali melepaskan peluang emas hanya karena bayangan kegagalan terasa lebih menakutkan daripada realitasnya. Akibatnya, kita hidup di bawah potensi kita sendiri, tidak pernah benar-benar mengetahui seberapa jauh kita bisa melangkah jika saja kita berani melangkah. Pola pikir ini seringkali diperparah oleh pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, di mana kegagalan diinterpretasikan sebagai akhir dari segalanya, bukan sebagai batu loncatan. Kita menginternalisasi gagasan bahwa kegagalan adalah indikasi kelemahan pribadi, padahal sesungguhnya ia adalah bagian tak terpisahkan dari proses belajar dan berkembang. Tanpa kegagalan, kita kehilangan pelajaran berharga yang hanya bisa didapatkan melalui pengalaman langsung. Untuk mengatasi musuh ini, kita perlu mengubah definisi kita tentang kegagalan. Alih-alih melihatnya sebagai sebuah akhir, mari kita pandang sebagai umpan balik, sebagai informasi berharga yang menunjukkan apa yang perlu kita perbaiki atau ubah. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk memperbaiki strategi, memperdalam pemahaman, dan menguatkan tekad untuk mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Membangun keberanian untuk menghadapi ketidakpastian adalah latihan yang berkelanjutan. Ini dimulai dengan mengambil langkah-langkah kecil di luar zona nyaman, merasakan bahwa dunia tidak akan runtuh jika kita tidak berhasil sempurna. Setiap keberhasilan kecil, bahkan dari percobaan yang tidak menghasilkan hasil yang diinginkan, akan memperkuat keyakinan bahwa kita mampu bangkit kembali dan belajar dari setiap pengalaman. Pada akhirnya, ketakutan akan kegagalan adalah ilusi yang bisa kita patahkan. Dengan memeluk ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan, dengan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita akan menemukan kebebasan untuk mengambil risiko yang diperlukan, mengejar impian kita dengan keberanian, dan membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan tak terbatas yang menanti di luar batasan ketakutan. Musuh ketiga, kecanduan validasi dari orang lain. Kecanduan validasi dari orang lain adalah perangkap halus yang membuat kita mengikat harga diri pada opini dan pujian eksternal. Kita menjadi seperti boneka yang digerakkan oleh tali persetujuan, senantiasa mencari pengakuan untuk merasa cukup baik, cukup berharga. Tanpa sadar, kita kehilangan otonomi diri, membiarkan kebahagiaan kita ditentukan oleh pandangan dan penilaian orang lain yang seringkali bersifat subjektif dan tidak stabil. Pola ketergantungan ini memicu perilaku yang tidak otentik, di mana kita cenderung menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan nilai-nilai dan keinginan pribadi. Kita memakai topeng, berusaha keras untuk menyenangkan semua orang, hanya untuk merasa hampa dan lelah karena tidak bisa menjadi diri sendiri seutuhnya. Kehidupan kita menjadi sebuah penampilan, bukan sebuah pengalaman yang jujur. Dampak dari kecanduan ini sangat merugikan bagi kesehatan mental dan emosional. Setiap kritik, setiap penolakan, bahkan yang kecil sekalipun, terasa seperti pukulan telak yang menghancurkan kepercayaan diri. Kita menjadi terlalu sensitif, mudah terluka, dan terus-menerus diliputi kecemasan tentang bagaimana kita dipersepsikan oleh orang lain, mengabaikan suara hati dan kebutuhan inti kita. Untuk melawan musuh ini, langkah pertama adalah mengenali bahwa harga diri sejati berasal dari dalam diri, bukan dari luar. Kita perlu membangun fondasi yang kokoh dari penerimaan diri, memahami bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan, melainkan oleh siapa kita sebenarnya. Ini adalah proses introspeksi yang mendalam, menemukan kekuatan dan keindahan dalam ketidaksempurnaan kita sendiri. Mempraktikkan kemandirian emosional adalah kunci. Ini berarti belajar untuk merasa nyaman dengan diri sendiri, bahkan ketika kita tidak menerima pujian atau perhatian. Fokus pada pengembangan diri, mengejar passion yang membuat kita merasa hidup, dan mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung keautentikan kita, bukan hanya penampilan. Ini adalah perjalanan untuk membangun keyakinan internal yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, membebaskan diri dari kecanduan validasi orang lain adalah sebuah bentuk pembebasan.
Ketika kita tidak lagi bergantung pada persetujuan eksternal, kita menemukan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kebenaran diri, untuk mengambil keputusan berdasarkan intuisi kita sendiri, dan untuk menikmati kedamaian yang datang dari penerimaan diri yang tulus, terlepas dari apapun yang orang lain katakan atau pikirkan. Musuh keempat, kebiasaan menunda-nunda, prokrastinasi. Kebiasaan menunda-nunda adalah salah satu musuh paling licik yang mencuri waktu, energi, dan potensi kita. Ia membisikkan janji-janji palsu tentang nanti saja atau masih ada waktu. Padahal sesungguhnya ia hanya menumpuk beban mental dan memperparah kecemasan. Pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan mudah menjadi gunung yang menjulang tinggi, menghantui pikiran, dan menghalangi kita untuk bergerak maju. Dampak dari prokrastinasi tidak hanya terbatas pada pekerjaan atau tugas-tugas. Ia merambah ke setiap aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, keuangan, hingga hubungan personal. Kita menunda berolahraga, menunda mengurus dokumen penting, atau menunda percakapan sulit yang seharusnya dilakukan. Setiap penundaan menumpuk rasa bersalah, frustrasi, dan pada akhirnya penyesalan atas waktu yang terbuang percuma. Pola ini seringkali berakar pada ketakutan, baik itu ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kesempurnaan, atau bahkan ketakutan akan kesuksesan. Kita menggunakan penundaan sebagai mekanisme pertahanan, sebuah cara untuk menghindari ketidaknyamanan yang mungkin timbul dari tindakan. Ironisnya, tindakan menunda justru menciptakan ketidaknyamanan yang lebih besar dalam jangka panjang. Untuk memerangi musuh ini, penting untuk memahami akar penyebabnya. Apakah kita takut memulai karena tugas terasa terlalu besar? Apakah kita merasa tidak mampu? Dengan mengidentifikasi pemicu, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif, seperti memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, atau menetapkan batas waktu yang realistis untuk setiap langkah. Membangun disiplin diri adalah kunci. Ini bukan tentang menunggu motivasi datang, melainkan tentang bertindak meskipun kita tidak merasa termotivasi. Mulailah dengan tugas yang paling sulit atau paling tidak menyenangkan terlebih dahulu, yang dikenal sebagai makan katak. Setelah tugas yang paling menakutkan selesai, sisa hari akan terasa lebih ringan dan produktif. Pada akhirnya, menyingkirkan kebiasaan menunda-nunda adalah sebuah investasi pada kedamaian pikiran. Dengan mengambil tindakan segera, kita tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga membebaskan diri dari beban kecemasan yang terus-menerus. Ini adalah tentang mengendalikan waktu kita, bukan membiarkannya mengendalikan kita, dan merasakan kepuasan yang mendalam dari setiap tugas yang diselesaikan tepat waktu. Musuh kelima, lingkaran negatif dalam pikiran. Lingkaran negatif dalam pikiran adalah musuh internal yang paling merusak. Sebuah siklus berulang dari pikiran-pikiran pesimis, kritik diri, dan kekhawatiran yang tidak produktif. Ia seperti virus yang menginfeksi setiap aspek pandangan kita terhadap dunia, mengubah potensi menjadi keraguan dan harapan menjadi keputusasaan. Suara-suara negatif ini, jika tidak dikendalikan, akan membangun tembok yang memisahkan kita dari kebahagiaan dan peluang. Pola berpikir ini seringkali berawal dari pengalaman buruk di masa lalu, atau kebiasaan merespons situasi dengan pesimisme. Kita cenderung fokus pada kekurangan, memperbesar masalah, dan mengabaikan sisi positif dari setiap situasi. Akibatnya, realitas kita menjadi kabur, didominasi oleh bayangan-bayangan gelap yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri, bukan oleh kenyataan objektif. Dampak dari lingkaran negatif ini sangat signifikan terhadap kesehatan mental. Ia memicu stres kronis, kecemasan, bahkan depresi. Energi kita terkuras habis hanya untuk melawan pikiran-pikiran ini, meninggalkan sedikit ruang untuk kreativitas, produktivitas, atau bahkan sekadar menikmati momen. Hubungan dengan orang lain pun bisa terpengaruh, karena pesimisme kita dapat menular dan menciptakan jarak. Untuk memerangi musuh ini, kita perlu menjadi pengamat yang jeli terhadap pikiran kita sendiri. Kenali kapan pikiran negatif mulai muncul, dan jangan biarkan ia berakar.
Salah satu teknik efektif adalah mempertanyakan validitas pikiran-pikiran tersebut. Apakah ini benar? Apakah ada bukti kuat untuk mendukungnya? Atau hanya sebuah asumsi yang diperkuat oleh kebiasaan? Mempraktikkan kesadaran penuh, mindfulness, adalah alat yang ampuh. Dengan hadir sepenuhnya di momen ini, kita dapat mengurangi kecenderungan untuk terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Fokus pada napas, pada sensasi fisik, pada apa yang ada di sekitar kita saat ini akan membantu memecah siklus pikiran yang berulang dan tidak produktif. Pada akhirnya, membebaskan diri dari lingkaran negatif adalah sebuah perjuangan yang membutuhkan kesabaran dan latihan. Ini tentang melatih pikiran untuk melihat dunia dengan lensa yang lebih positif dan realistis, untuk mengganti kritik diri dengan belas kasih, dan untuk menemukan kekuatan dalam setiap tantangan. Ketika kita mengendalikan pikiran kita mengendalikan kedamaian kita. Musuh keenam, dendam dan ketidakmampuan memaafkan. Dendam dan ketidakmampuan memaafkan adalah belenggu yang memenjarakan hati, membuat kita terus-menerus hidup dalam bayangan masa lalu yang menyakitkan. Ia seperti bara api yang terus membakar di dalam diri, menguras energi positif, dan menghalangi kita untuk bergerak maju. Kita terjebak dalam siklus kemarahan, kepahitan, dan kebencian, bahkan terhadap orang yang mungkin sudah tidak lagi peduli, atau bahkan tidak menyadari dampak tindakannya. Pola ini seringkali muncul dari luka yang mendalam, pengkhianatan, atau rasa tidak adil yang kita alami. Kita merasa bahwa dengan memegang dendam, kita melindungi diri dari kemungkinan terluka lagi, atau bahwa kita menghukum pelaku kesalahan. Namun kenyataannya, orang yang paling menderita dari dendam yang kita simpan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dampak dari musuh ini sangat merusak bagi kesehatan fisik dan mental. Stres kronis, gangguan tidur, bahkan masalah pencernaan bisa menjadi manifestasi fisik dari emosi negatif yang terpendam. Secara emosional, kita kehilangan kemampuan untuk merasakan sukacita sepenuhnya, karena sebagian besar energi kita dihabiskan untuk memelihara luka lama. Hubungan kita dengan orang lain juga terpengaruh, karena sulit untuk membangun kepercayaan dan keintiman jika hati kita masih dipenuhi oleh kepahitan. Untuk mengatasi musuh ini, kita perlu memahami bahwa memaafkan bukanlah tentang melupakan atau membenarkan tindakan orang lain. Memaafkan adalah tentang membebaskan diri kita sendiri dari beban emosional yang berat. Ini adalah sebuah pilihan yang kita buat demi kedamaian dan kebebasan diri kita sendiri. Sebuah tindakan kasih sayang terhadap diri sendiri. Proses memaafkan tidak selalu mudah dan bisa memakan waktu. Ini melibatkan pengakuan atas rasa sakit yang kita alami, memproses emosi-emosi tersebut, dan secara sadar memilih untuk melepaskan dendam. Terkadang, ini juga berarti memaafkan diri sendiri atas reaksi atau tindakan kita di masa lalu. Pada akhirnya, memaafkan adalah tindakan kekuatan, bukan kelemahan. Ketika kita mampu melepaskan dendam, kita membuka ruang di hati kita untuk kedamaian, cinta, dan sukacita. Kita membebaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan dan menciptakan masa depan yang lebih cerah, di mana kita dapat hidup dengan hati yang lapang dan pikiran yang tenang. Musuh ketujuh, ketergantungan pada smartphone dan media sosial. Ketergantungan pada smartphone dan media sosial adalah musuh modern yang secara perlahan mengikis fokus, produktivitas, dan bahkan hubungan kita dengan dunia nyata. Ia menawarkan ilusi koneksi dan hiburan tanpa batas. Namun pada kenyataannya, ia justru menciptakan jarak, memicu perbandingan, dan menguras waktu berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Kita terjebak dalam siklus tanpa henti dari scrolling tanpa tujuan, mencari notifikasi berikutnya, atau membandingkan hidup kita dengan versi yang terkurasi dan seringkali tidak realistis dari kehidupan orang lain. Kecanduan dopamin yang dihasilkan dari setiap like atau komentar membuat kita terus-menerus kembali. Meskipun kita tahu bahwa sebagian besar kontennya tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi hidup kita. Dampak dari musuh ini sangat beragam.
Mulai dari gangguan tidur akibat paparan cahaya biru, penurunan konsentrasi, hingga peningkatan tingkat kecemasan dan depresi akibat perbandingan sosial. Hubungan interpersonal pun bisa terganggu, karena kita lebih sering menatap layar daripada benar-benar hadir dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk memerangi musuh ini, langkah pertama adalah mengenali seberapa besar pengaruhnya dalam hidup kita. Lakukan detoks digital sesekali, atau tetapkan batas waktu penggunaan aplikasi tertentu. Ini bukan tentang menghilangkan teknologi sepenuhnya, melainkan tentang menggunakan teknologi dengan bijak dan sadar, bukan membiarkannya mengendalikan kita. Membangun kebiasaan baru yang lebih sehat adalah kunci. Ganti waktu yang dihabiskan di media sosial dengan membaca buku, berolahraga, menghabiskan waktu di alam, atau melakukan hobi yang benar-benar memuaskan. Prioritaskan interaksi tatap muka yang autentik, karena koneksi manusia sejati tidak bisa digantikan oleh interaksi di dunia maya. Pada akhirnya, membebaskan diri dari ketergantungan ini adalah tentang merebut kembali waktu dan perhatian kita. Ini adalah tentang memilih untuk hidup dengan lebih sadar, untuk terhubung dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita secara lebih mendalam, dan untuk menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada validasi digital atau tren yang terus berubah. Musuh ke-8, perfeksionisme yang melumpuhkan. Perfeksionisme yang melumpuhkan adalah musuh yang menyamar sebagai ambisi, namun pada kenyataannya, ia adalah penghalang terbesar bagi kemajuan dan kebahagiaan. Ini adalah desakan internal untuk selalu mencapai kesempurnaan mutlak, yang seringkali tidak realistis dan tidak dapat dicapai, sehingga memicu penundaan, kecemasan, dan rasa tidak pernah cukup baik. Kita terjebak dalam lingkaran setan di mana setiap detail harus sempurna, setiap hasil harus tanpa celah. Hal ini menyebabkan kita menghabiskan waktu terlalu banyak pada hal-hal kecil, mengabaikan gambaran besar, atau bahkan tidak berani memulai sama sekali karena takut hasilnya tidak akan sempurna sesuai standar yang kita tetapkan sendiri. Tekanan untuk menjadi sempurna menjadi beban yang tak tertahankan. Dampak dari perfeksionisme ini sangat merugikan. Selain menyebabkan penundaan dan stres, ia juga dapat menghancurkan kreativitas dan spontanitas. Kita menjadi terlalu takut untuk mengambil risiko, untuk mencoba hal-hal baru, atau untuk menerima umpan balik yang membangun, karena setiap kesalahan terasa seperti kegagalan total yang mengancam harga diri kita. Untuk mengatasi musuh ini, kita perlu mengubah definisi kita tentang cukup baik. Alih-alih mengejar kesempurnaan yang tidak ada, mari kita fokus pada kemajuan, pada belajar dari pengalaman, dan pada memberikan yang terbaik sesuai kemampuan kita saat ini. Mengakui bahwa kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar adalah langkah penting. Mempraktikkan penerimaan diri dan belas kasih adalah kunci. Ini berarti memahami bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, dan itu tidak apa-apa. Rayakan setiap kemajuan kecil, belajarlah untuk melepaskan kebutuhan akan kontrol yang berlebihan, dan beranilah untuk menyelesaikan sesuatu meskipun itu belum sempurna di mata kita. Pada akhirnya, membebaskan diri dari perfeksionisme yang melumpuhkan adalah sebuah tindakan pembebasan. Ketika kita menerima bahwa kesempurnaan adalah ilusi, kita membuka diri pada kemungkinan untuk bertumbuh, untuk menciptakan tanpa beban, dan untuk menemukan kedamaian dalam proses, bukan hanya pada hasil akhir yang sempurna. Musuh ke-9, mengabaikan kesehatan fisik dan mental. Mengabaikan kesehatan fisik dan mental adalah musuh diam-diam yang secara perlahan mengikis fondasi kehidupan damai kita. Dalam hiruk-pikuk kesibukan modern, seringkali kita mengorbankan tidur, nutrisi, olahraga, dan waktu untuk merawat diri, berpikir bahwa kita bisa terus-menerus mendorong batas tanpa konsekuensi. Namun tubuh dan pikiran kita memiliki kapasitas yang terbatas, dan mengabaikannya akan berujung pada kelelahan, penyakit, dan hilangnya vitalitas. Kita terjebak dalam pola di mana pekerjaan, komitmen sosial, atau tuntutan eksternal lainnya selalu menjadi prioritas utama, mengesampingkan kebutuhan dasar diri kita. Makan terburu-buru, tidur larut,
atau terus-menerus bekerja tanpa istirahat adalah kebiasaan yang merusak yang kita normalisasi, sampai akhirnya tubuh kita mulai mengirimkan sinyal peringatan yang tidak bisa lagi diabaikan. Dampak dari musuh ini sangat serius. Secara fisik, kita rentan terhadap berbagai penyakit, imunitas menurun, dan energi berkurang. Secara mental, kita menjadi lebih mudah stres, cemas, sulit berkonsentrasi, dan bahkan rentan terhadap burnout. Produktivitas jangka panjang akan menurun drastis dan kualitas hidup secara keseluruhan terganggu. Untuk memerangi musuh ini, kita perlu memprioritaskan diri sendiri, memahami bahwa merawat diri bukanlah kemewahan melainkan sebuah keharusan. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, pastikan tidur yang cukup dan berkualitas, konsumsi makanan bergizi seimbang, dan masukkan aktivitas fisik ke dalam rutinitas harian, bahkan jika itu hanya berjalan kaki singkat. Menetapkan batas yang sehat juga sangat penting. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada komitmen yang berlebihan, sisihkan waktu untuk istirahat dan rekreasi, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika merasa kewalahan. Ingatlah bahwa merawat kesehatan mental sama pentingnya dengan merawat kesehatan fisik. Pada akhirnya, investasi dalam kesehatan fisik dan mental adalah investasi terbaik untuk kehidupan yang damai dan produktif. Ketika kita merawat tubuh dan pikiran kita dengan baik, kita memiliki energi, fokus, dan ketahanan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih efektif dan menikmati setiap momen dengan vitalitas dan sukacita yang lebih besar. Musuh ke-10, hidup tanpa tujuan dan makna. Hidup tanpa tujuan dan makna adalah musuh yang paling fundamental, mengikis semangat dan arah hidup kita dari dalam. Ketika kita tidak memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai, atau mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, kita akan merasa tersesat, hampa, dan tidak termotivasi, meskipun mungkin secara eksternal kita memiliki segalanya. Pola ini seringkali muncul ketika kita hanya mengikuti arus, melakukan apa yang diharapkan orang lain, atau mengejar tujuan yang tidak benar-benar selaras dengan nilai-nilai dan hasrat terdalam kita. Kita bisa merasa seperti robot yang menjalankan program, tanpa merasakan koneksi yang mendalam dengan apa yang kita lakukan, atau dengan dampak yang kita ciptakan di dunia. Dampak dari musuh ini sangat mendalam. Kehilangan arah dapat memicu rasa bosan kronis, apatis, dan bahkan depresi eksistensial. Kita mungkin merasa bahwa hidup ini hampa, bahwa setiap usaha tidak ada artinya, dan pada akhirnya kehilangan semangat untuk berjuang dan bertumbuh. Ini adalah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh materi atau pencapaian eksternal semata. Untuk mengatasi musuh ini, kita perlu meluangkan waktu untuk refleksi diri yang mendalam. Pertanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Apa yang ingin saya kontribusikan? Apa yang membuat saya merasa hidup? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi kompas kita, yang akan menuntun kita pada tujuan dan makna yang autentik. Menetapkan tujuan yang bermakna dan selaras dengan nilai-nilai pribadi adalah langkah krusial. Tujuan ini tidak harus besar, bisa dimulai dari hal kecil yang memberikan kepuasan mendalam. Libatkan diri dalam aktivitas yang sesuai dengan passion Anda. Cari tahu bagaimana Anda bisa memberikan dampak positif kepada orang lain, dan teruslah belajar serta bertumbuh sebagai individu. Pada akhirnya, menemukan tujuan dan makna hidup adalah perjalanan seumur hidup, bukan sebuah tujuan akhir yang statis. Ini adalah tentang terus-menerus mencari, mengeksplorasi, dan menemukan apa yang membuat hati kita bersemangat. Ketika kita hidup dengan tujuan, setiap langkah terasa lebih berarti, setiap tantangan menjadi peluang untuk bertumbuh, dan kedamaian sejati datang dari kesadaran bahwa kita sedang menjalani hidup yang penuh makna. 10 musuh besar ini sejatinya adalah refleksi dari perjuangan internal kita. Mereka adalah tantangan yang, jika kita hadapi dengan kesadaran dan keberanian, akan mengubah kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Ingatlah, perjalanan menuju kedamaian sejati dimulai dari dalam diri. Pilihlah untuk melepaskan apa yang memberatkan, peluklah apa yang memberdayakan, dan temukanlah ketenangan yang selama ini kamu cari.
Semoga perjalananmu dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kedamaian.